ini jadi adalah Excel yang sudah kami buat. Di sini ada responden, umur, jenis kelamin, kode jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, masa kerja, bagian divisi, kode bagian divisi, skor nyeri pre, dan skor nyeri pos. Nah, di bagian jenis kelamin dan bagian divisi, kita perlu merubahnya menjadi kode. Nah, agar bisa terbaca oleh SPSS. Nah, caranya itu kita klik di kolom pertama bagian jenis kelamin, kemudian kita Ctrl C dan kita klik di sebelahnya, kemudian kita tekan Ctrl V. Nah, setelah sudah tercopy semua, kita pencet Ctrl H. Nah, di sini kita sudah bisa merubah. Ya, untuk laki-laki kita berikan kode angka 1, kemudian replace all. Nah, selanjutnya jenis kelamin perempuan kita berikan kode angka 2, replace all. Nah, begitu juga dengan kode bagian atau divisi. Untuk accounting itu kita berikan kode angka 1, kemudian marketing 2, IT 3, HRD 4, finance 5, dan admin 6. Nah, selanjutnya untuk bagian-bagian yang akan kita masukkan ke SPSS itu ada umur, kemudian kode jenis kelamin. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membandingkan rata-rata skor nyeri antara laki-laki dan perempuan. Kemudian tinggi badan, kemudian berat badan. Nah, ini bisa digunakan untuk menghitung indeks massa tubuh. Kemudian masa kerja tahunan, kemudian bagian divisi atau kode bagian divisi, skor nyeri pre, dan skor nyeri pos. Nah, oke guys, jadi di sini sudah ada datanya, kita masukkan di Excel, kemudian kita akan pindahkan ke SPSS-nya. Yang terlebih dahulu di sini tuh kita isi di bagian variable view-nya. Oke. Untuk di variable view di sini kita masukkan dulu seperti responden. Nah, kita masukkan semua di sini bagian-bagiannya. Responden, umur, jenis kelamin kita kasih singkat saja suka, tinggi badan kasih TB, kasih BB, masa kerja kasih MK. Nah, bisa di sini kita kasih underscore karena dia tidak bisa di spasi. Kasih SK underscore. Oke. Kemudian terakhir ada SK underscore pos. Nah, ini kita sudah masukkan datanya. Nah, selanjutnya kalau untuk di bagian responden kita perhatikan di bagian type-nya kita ubah menjadi string supaya dia bisa jadi kalimat saja karena dia tidak bisa jadi angka. Nah, langsung berubah dia nominal. Oke, untuk umur kemudian ada yang bagian jenis kelamin.
ini semua desimalnya kita kasih 0 saja, kecuali nanti untuk IMT kita kasih 2 desimalnya. Oke, kita kasih 0 saja semua. Nah, masuk ke value-nya, yang kita akan isi bagian value-nya itu hanya pada bagian jenis kelamin dan bagian divisi yang kita sudah ubah tadi kodenya, seperti 1 itu laki-laki. Nah, untuk kode 2 itu perempuan. Sudah kita tambahkan lalu oke. Nah, sudah jadi. Kemudian bagian divisi juga kita masukkan, ini bagian BD. Untuk kode 1 itu dia accounting, masukkan sampai semuanya. 2 marketing. Kemudian ketiga itu ada IT. 4 ARD. 5 ada finance. Nah, dan yang terakhir itu yang keenam ada admin. Nah, terus kita tulis oke. Nah, ini kita juga bisa beri label untuk perjelasnya, kayak ini respon itu nama responden, umur. Nah, sini kita juga bisa beri kejelasan seperti umurnya itu jadi tahun, JK itu jenis kelamin, TD itu tinggi badan, untuk DD berat badan, dan terakhir ada MK. MK itu masa kerja ya. Kemudian BD bidang atau divisi, skala nyeri pre, dan yang terakhir ada skala nyeri pos. Nah, yang perlu juga kita perhatikan di sini tuh di bagian umur kita ubah di measure-nya itu jadi scale, karena umur dia tuh berjenjang. Kalau jenis kelamin dia kasih nominal, dan juga TB tinggi badan, berat badan. Untuk masa kerja ya berjenjang juga. Untuk bidang kasih nominal, skala nyeri juga. Oke, kalau sudah, kita akan buka di bagian data view. Nah, di sini sudah muncul bagian-bagian yang sudah kita tambahkan tadi di variable view. Nah, dari sini kita akan ambil lagi ke Excel untuk menambahkan isi-isi dari yang telah kita tambahkan di bagian variable view. Baik, selanjutnya itu setelah dari variable view kita masuk ke data view, dimana setelah kita masukkan variabel, nah variabel ini udah ada di atas, ada responden, umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, masa kerja, bidang dan divisi, skor, nyeri pre sama pos. Nah, setelah itu kita masuk di Excel. Nah, di Excel kita Ctrl Shift, setelah itu kita Ctrl Shift, lalu kita copy dan masukkan di respon. Nah, selanjutnya itu kita masukkan di bagian umur. Setelah itu kita masukkan yang lain-lain.
Setelah dari sini kita masukkan semuanya. Ada 50 responden. Nah, setelah itu kita mau menentukan dari INT-nya. Jadi kita masuk after variable. Nah, di sini kita ketik INT. Lalu kita masukkan dari badan, lalu kita buat dalam kurung, kita masukkan tinggi badan. Nah, tinggi badannya baru garis miring, kita ketik 100, kita masukkan rumusnya. Setelah itu kita kali, lalu rumus lagi, kita masukkan tinggi badan, dibagi dengan 100. Setelah ini dia INT-nya itu sudah masuk semua. Nah, setelah kita menentukan dari INT-nya, kita masuk di analis, baru deskriptif statis. Kita masuk di frequency. Nah, sini kita masukkan semua yang bisa dihitung seperti scale, seperti umur, tinggi badan, berat badan. Kita masukkan kerja, baru kita masukkan skala nyeri, INT, pre dan post dari INT. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini frekuensinya itu sudah jadi. Frekuensi umur, tinggi badan, berat badan, masa kerja, skala nyeri pre dan post, lalu ada IMT-nya. Nah, setelah itu kita mau masuk ke analis lagi, lalu kita buat pie chart. Kita masuk ke frekuensi, lalu kita ke charts. Nah, di charts kita masukkan ke pie charts. Nah, kita pilih frekuensi. Setelah itu continue dan klik OK. Tunggu lagi loading. Jadi pie chartnya. Nah, ada tinggi badan, umur, berat badan, berat badan, masa kerja, skala nyeri, pre dan post, lalu juga ada IMT-nya. Oke, selanjutnya kita mau lihat perbandingan laki-laki dan perempuan di divisi per divisi itu berapa banyak. Jadi pertama kita analyze, terus tables, custom tables. Oke. Nah, untuk columns-nya kita kasih masuk itu bidang atau divisinya. Terus untuk rows-nya kita masukkan di sini jenis kelamin. Nah, terus habis itu kita tekan OK. Nah, seperti ini deh. Jadi kalau di accounting itu laki-lakinya ada 5, perempuannya ada 3.
di marketing itu laki-lakinya ada 5, perempuannya ada 5, seperti itu. Nah selanjutnya itu kita juga bisa buat chart. Nah pertama itu kita masuk di graphs, terus chart builder. Oke. Nah di sini kita membandingkan sebelum dan sesudahnya itu dari pemberian terapi latihan fisik ini. Jadi di sini kita kasih masuk di X-nya itu bidang atau divisi. Lalu untuk count-nya kita masukkan dulu pre yang skalanya repre-nya, baru kita tambahkan dengan skalanya repost-nya. Nah terus kita tekan OK. Nah terus kita OK. Nah oke. Nah ini dia, jadi ada perubahan dari yang awalnya itu skalanya repre-nya itu dia rata-rata 6. Nah dia pada saat setelah pemberian dari terapi latihan fisik ini dia skornya itu di bawah 4, jadi ada selisih 5, seperti itu. Oh wow!